Hai guys, ada kabar kalau CZ Binance menjual Bitcoin-nya kemudian digunakan untuk mempump BNB. Apakah ini benar? Kita akan lihat analisanya ini dan apa tanggapan dari CZ sendiri. Ada juga hasil inflasi kemarin, technical analysis Bitcoin dan Ethereum, situasi SEC dengan Binance sekarang, analisa DXY jangka panjang, perkembangan kripto di London, UK, dan ada juga launch pool di Binance Project Maverick Protocol. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Hasil CPI kemarin itu bagus, di mana CPI month-to-month-nya itu 0,1% aktualnya dibandingkan dengan forecast ya. Jadi bagus sekali. Year to year-nya 4%, lebih bagus dari forecast 4,1%. Ini menunjukkan kalau inflasi semakin menurun. Reaksinya adalah Bitcoin sempat naik kemarin, tetapi dari situ ternyata dibanting ke bawah, turun. Harga sempat ke 26.400-an, tetapi dibanting sampai ke jam 10 malam tadi 25.700. Dan dari situ masih sideways di daerah sini saja. Untuk indikator time frame 4 jamnya ini belum terlalu bullish, perlahan-lahan bisa bullish kalau misalnya price action-nya bisa dibawa ke atas karena dekat sekali dengan resistance 50, MACD masih mengarah ke atas, dan dari daily-nya sendiri ini membuat candle tipis seperti ini sideways, tetapi wick-nya itu sangat panjang sekali ke atas dan ke bawah ya teman-teman. Dari indikator sendiri belum terlalu bullish. Untuk ETH kemarin close dengan merah di time frame daily-nya. Indikator belum bullish, tetapi masih bertahan di bawah, di atas garis resistance falling wedge ini. Asalkan tidak tembus daripada resistance ini, maka akan tetap aman. Kalau misalnya tembus ke bawah, maka akan bisa ke 1640 di daerah sini. Ethereum harus breakout daripada harga 1827 agar bisa ke target harga terdekatnya yaitu 2076 di daerah ini. Untuk Ethereum Bitcoin sendiri, kemarin mengalami perlemahan, tetapi hari ini ada penguatan. Seperti prediksi kemarin, ETH Bitcoin harus ke 0,066 terlebih dahulu, pas, dan ada bounce dari sini ya teman-teman, karena ini ada support yang kuat. Daerah ini adalah support yang kuat. Indikator sebenarnya belum terlalu bullish, hanya ada bounce yang jelas dari garis support ini. Dan ada isu juga tadi pagi di mana Whale mengirimkan 150.000 ETH itu ke Coinbase. Apakah ini akan dijual untuk mendump ETH? Ternyata dari analisa Nansen, ini adalah transaksi internal Coinbase sendiri. Coinbase ke Coinbase. Jadi mereka menjelaskan soal ini, tidak ada masalah dengan ETH yang akan di-dump. Sekarang kita beralih ke analisa skew yang menyatakan kalau BTC kepunyaan Binance itu dijual untuk mempump BNB. Jadi awalnya BTC dijual menjadi USDT. Kita lihat kalau CVD daripada USDT ini menurun ketika harga BTC ini naik. Kemudian USDT tersebut itu digunakan untuk mempump BNB. Kita lihat di chart BNB, USDT, CVD ini dalam kondisi naik ya teman-teman. BNB-nya itu dijual menjadi BUSD untuk mengurangi volatilitas di Bitcoin-nya. Kelihatan di sini BNB, BUSD itu turun CVD-nya. Kemudian BUSD di-pump ke Bitcoin untuk mengurangi volatilitas ke bawahnya agar Bitcoin bisa nantinya di-swap menjadi USDT. Ini adalah manipulasi market, kata dia. Binance ingin mencegah BNB crash sekaligus mencegah Bitcoin untuk crash juga ya teman-teman. Dan ada alasannya juga, yaitu untuk menjaga agar BNB yang ditaruh di Venus oleh hacker, sepengetahuan saya, itu agar tidak terlikuidasi, harga BNB dijaga di 220, tidak boleh tembus daripada 220, nanti bisa terkena likuidasi di Venus, bisa menyebabkan sell-off yang dalam untuk harga BNB ya teman-teman. Tapi apa kata Binance sendiri? Binance tidak menjual Bitcoin atau BNB. Kita masih memiliki FTT, di mana tahun lalu itu dia menyatakan kalau akan menjual FTT-nya karena kasus FTX tersebut, tetapi mereka masih memiliki FTT. Luar biasa kalau misalnya mereka bisa mengetahui siapa yang menjualnya hanya melihat dari chart ini ya teman-teman. Menurut CZ Binance ini adalah FUD ya. Dan ini semua itu muncul di saat yang bersamaan dengan FUD yang sekarang menyerang Binance tersebut. Sangat jelas kalau ini terkoordinasi oleh aktor ya. Mungkin, kata CZ, mereka lagi nge-short. Siapa yang tahu? Analis lain bilang kalau ini mungkin bukan kamu yang melakukan trading, tetapi wash trader kamu, yaitu whale-whale yang ditunjuk untuk
melakukan trading untuk menambah volume di transaksi perdagangan di Binance. Dari analis on-chain sendiri, dia bukan fan BNB, tetapi susah mengatakan kalau misalnya CZ itu menjualnya. Kalau misalnya dia itu CZ, dia akan prioritaskan Bitcoin itu menjadi BNB yang di-peg atau dipatok dengan Bitcoin untuk ekosistemnya. Dia tidak melihat adanya aktivitas redeem atau jual secara signifikan sekarang-sekarang ini. Kalau kita lihat jumlah Bitcoin yang ada di sini itu tidak ada perubahan ya teman-teman. Dan dari harga BNB sendiri itu dia bounce daripada harga 220 yang merupakan harga likuidasi BNB di Venus mencapai RSI yang sangat oversold sekali di angka 16. Terakhir mencapai ini di pas COVID dump itu Maret 2020, RSI mencapai titik seperti ini. Dan apa yang terjadi setelahnya, setelah COVID dump tersebut, cenderung untuk naik ya teman-teman. Untuk kasus SEC dan Binance, kelanjutannya bagaimana? Hakim Amerika Serikat menolak permintaan SEC membukukan aset Binance US untuk saat ini. Hakim belum memutuskan apakah akan membukukan aset atau tidak, tetapi menyuruh SEC serta pengacara Binance untuk terus bernegosiasi mengenai batasan-batasan terhadap perusahaan tersebut. Dengan melaporkan hasilnya kepada beliau pada hari Kamis, Binance sudah meng-hire pengacara-pengacara top yang dulunya itu bekerja di SEC, jadi tentu saja Binance memiliki defense yang sangat kuat sekali untuk menahan serangan daripada SEC ini, yang pastinya SEC tidak akan mudah untuk menyerang Binance, pasti akan kewalahan. Dan ini ada berita adopsi kripto di mana regulator Inggris itu memberikan lampu hijau kepada Bitstamp untuk beroperasi di UK. Bitstamp ini merupakan exchange kripto yang tertua dan mereka mendapatkan izin ini untuk 6 bulan ke depan ya. Jadi ini adalah hal yang sangat baik sekali. UK ingin menjadikan London itu sebagai hub for cryptocurrencies atau pusat kripto bersaing dengan Dubai dan Hong Kong ya teman-teman. Dan kita akan melihat analisa indeks mata uang dolar ini yang berubah menjadi bearish secara jangka panjang. Kita melihat kalau di tahun 2022 itu ada uptrend secara parabolik disupport dengan higher high dan higher low karena orang-orang ingin keluar dari saham dan kripto yang cenderung untuk risky. Sekarang itu pergerakan harga di SY membuat lower high dan lower low tanda perlemahan. Harga juga berada di bawah Kumo dan Kijun yang meng-cross di atas Tenkan, tanda perlemahan. DXY juga berada di bawah EMA, berubah menjadi bearish. Ada support yang kuat di area 100, dan ketika breakdown daripada area 100 tersebut akan sangat masif untuk aset-aset yang risky seperti saham dan kripto ya teman-teman. Kita lihat ini dia sudah break structure yang ada di sini ke bawah dengan sangat cepat sekali, membentuk lower high di daerah sini, lower high di daerah sini juga, lower low ketika beberapa bulan yang lalu, dia rejected daripada Ichimoku Cloud ini ya teman-teman, dan arahnya sudah jelas yaitu downtrend untuk DXY. Akan bagus untuk saham dan kripto, jadi pastikan teman-teman memiliki posisi di Bitcoin dan altcoin. Saya bullish untuk tahun ini dan tahun depan. Dan kita akan melihat untuk launch pool yang baru saja diadakan oleh Binance, Project Maverick Protocol adalah automated market maker untuk segala kondisi market. Tersedia di jaringan Ethereum mainnet dan Zcash Era, di mana teman-teman bisa gunakan ini untuk di-swap ke koin-koin tertentu. Caranya untuk mengikuti launch pool di Binance adalah teman-teman harus memiliki akun Binance tersebut. Teman-teman bisa install aplikasi Binance di Play Store atau App Store, kemudian masukkan kode PWL4SI88, kode saya ini sebagai salah satu wujud untuk mendukung channel saya, bisa mendapatkan diskon fee 10%. Dan teman-teman juga bisa memiliki kesempatan untuk mengikuti launch pool Maverick ini. Caranya adalah ke tampilan utamanya seperti ini, kemudian teman-teman klik saja More, scroll ke bawah, cari bagian Earn, pilih yang Launchpad yang ada di sini, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu sekarang yang bisa kita farming itu adalah yang MAV, nama koinnya, bisa di farming selama 25 hari ke depan ini, dengan 2 koin yang kita bisa stake di sini, jadi teman-teman membutuhkan 2 koin. Yang pertama adalah koin TUSD, ini adalah stable coin yang dikeluarkan oleh True Finance
dan BNB kepunyaan Binance. Jadi ada dua. True USD ada 469 miliar, ada 469 juta yang dimasukkan ke sini, dan ada 9 juta BNB atau setara dengan 1,8 miliar USD lebih yang di stake di sini. Jadi daripada BNB-nya itu didiamin saja tidak bekerja, lebih baik di stake di sini, akan dapat koin Maverick-nya tersebut nanti akan launching 14 hari lagi atau 2 minggu kemudian. Tetapi setelah launching koin Maverick tersebut, itu masih bisa di farm ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mau volatilitas koin yang bisa naik turun, teman-teman bisa prefer yang BNB. Kalau misalnya mau stabil, teman-teman bisa pilih yang TUSD. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Gunakan link-link yang ada di deskripsi dan nantikan video saya selanjutnya.